Terus ada lagi ya, bentar. Israel part of Iran. destroy secret Iranian nuclear site ya. Wah kita terus aduh di mana kemenangan ala Islam coba? Nggak ada, nggak bisa, nggak akan bisa mengalahkan orang Yahudi. Sulit ya. Kita kirim lagi. Aduh ngeri ya, ngeri. Ya, berita ini kamu tidak akan dapatkan di media Indonesia. Nanti besok baru nanti keluar nih di media Indonesia setelah saya ngomong bahwa semua fasilitas nuklir Iran sudah dilucutin, ya, semua dilucuti oleh Israel. Jadi Iran udah bangkrut sama sekali. Kemungkinan dalam waktu dekat akan diganti oleh Pahlavi ya, saudara ya. Ini isu udah santer sekali ya. Teman-teman Iran di sini sudah bilang 90% bakal ganti Pahlavi. Karena Khamenei kemungkinan besar sudah mati, saudara ya. Luar biasa ya. Halo, haleluya, luar biasa. Kita lagi banyak tamu, lagi ribetnya minta ampun di sini. Udah gitu kita kemarin ada salah jadwal ya. Saya lupa nih, kita udah janji kasih makan teman-teman hari ini berapa puluh orang hari ini, mungkin 30-an ya. Tapi saya lupa ada janjian di ruangan kita di belakang juga dipakai juga. Jadi kita agak repot ini masaknya nih. Sebentar lagi saya berangkat ke Rotterdam, tapi nanti teman-teman dari Jakarta ada Bayong Jun sudah bersama dengan kita. Ada semua bendahara yang di kantor dan juga ini ya mama saya juga datang di sini ya. Juga tadi ada Peter kaptennya kita, kapten untuk orang-orang yang kita kasih makan ya, itu kaptennya dia yang veteran militer, kalau kita bilang beveiliger itu ya, kayak security gitu ya, securitynya kita. Oke, Shalom Indonesia, Shalom Eropa, Shalom semua yang ada di Israel, di Haifa alma mater saya, Shalom semuanya yang ada di seluruh dunia, ya cepat ya. Hari ini tema kita cukup menantang ya. Hezbollah dan Hamas menyerah ya, minta gencatan senjata. Sementara beberapa waktu yang lalu fasilitas nuklir Iran dilucuti oleh Israel ya. Anda bisa cek semuanya ya. Anda kalau lihat bahasa Indonesia percuma, makanya belajarlah bahasa Inggris ya, jangan ngarap ya. Aduh, media Arab, media Inggris mah bohong semua. Itu bendahara kita datang itu beku tuh. Bendahara kita juga datang, satunya lagi Ibu Lianti beku, dan Ibu Gembala juga datang itu beku. Sini. Bu Bendahara sini dulu, lihat dulu ini, biar lihat dulu sini Ibu Bendahara nih. Tuh lihat Ibu Bendahara kita datang itu lagi kedinginan beku. Ibu Bendahara kita beku. Oke, kita mungkin saya tampilkan sedikit film dulu ya sebelum saya jalan ya. Saya tampilkan sedikit film dulu. Iya. To a ceasefire. Breaking, Israel Hezbollah near ceasefire deal, Hamas makes last stand in the Gaza. Udah KO ya nih ya. Ini salah satunya ya. Terus Hamas is out of Doha ya. Ya, Hamas is out Doha. Udah ya. Terus ada lagi ya, bentar. Israel Part of Iran. destroy secret Iranian nuclear site ya. Wah kita terus aduh di mana kemenangan ala Islam coba? Nggak ada, nggak bisa, nggak akan bisa mengalahkan orang Yahudi. Sulit ya. Kita kirim lagi. Aduh ngeri ya, ngeri. Yang ini coba kita putar deh ya, yang ini kita putar ya, yang ini bagus ya. Ini ya, berita ini kamu tidak akan dapatkan di media Indonesia. Nanti besok baru nanti keluar nih di media Indonesia setelah saya ngomong
bahwa semua fasilitas nuklir Iran sudah dilucutin, ya, semua dilucuti oleh Israel. Jadi udah Iran udah bangkrut sama sekali. Kemungkinan dalam waktu dekat akan diganti oleh Pahlavi ya saudara ya. Ini isu udah santer sekali ya. Teman-teman Iran di sini sudah bilang 90% bakal ganti Pahlavi. Karena Khamenei kemungkinan besar sudah mati saudara ya. Luar biasa ya. Oke, kita nggak pakai lama dulu nih. Sebentar kita tunggu. Ini si Ompong mana nih, Ompong Toba nih. Aduh, si Ompong Toba terlambat nih. Oke dah, kasih siapa dulu yang mau bicara nih. Sebentar. Ini Pak Jender sudah datang. Terus siapa lagi nih? Abu Otman. Saya jadikan kaos dulu ya. Tasya mana Tasya? Tasya mau bicara Tasya? Tasya udah jadi kaos ya. Dulu Pak. Bicara dulu deh boleh. Enggak dulu soalnya. Nih Pak Teddy juga nih. Seru ya. Seru lo ini lo. Pak Andi mana Pak Andi? Pak Andi nggak ada tumben. Pak Andi mana Pak Andi? Oke lanjut. Tasya mau bicara dulu Tasya. Enggak Pak, enggak dulu. Oke. Yang YouTube nggak ada yang suara. lain aja dulu Pak. Jadi nggak ada suaranya ya? Masih ada nih. Ya. Harusnya sudah ada suara ini ya, harusnya ya. Coba saya cek dulu. Coba saya cek dulu. Oh ada kok. Beres ya udah ya. Suara bagus ya. Butuh nanti, butuh nanti. Ini Pak Wang. Bagus Pak, bagus. Ya, Bagus ya. lapar. Kok lapar. Di Jadi, YouTube saya suaranya itu memang bagus, perhatikan. cuman agak kecil. Itu aja Pak. Oh, oke. Iya. Ya udah, lanjut. Oke, lanjut Pak. Ya, Siapa mau bicara dulu lanjut. nih? Saya sambil lanjutkan dari ini ya. Saya lanjutkan Ya. dari pilih nih. Abu mau bicara atau Pak Teddy dulu nih? Pak Teddy dulu deh. Silakan Pak Teddy. Yo, shalom. Terima kasih, Silakan Papa. Pak Teddy. Ada 3 ya. Ada Hezbollah, Hamas menyerah. Terus situs semua fasilitas nuklir dirucuti oleh Israel. Yang ketiga, Israel memberikan 5 juta US dollar per setiap sandera. Ya, luar biasa ya betapa berharganya nyawa bagi Israel ya, dan tidak berharganya bagi Gaza, bagi Hamas. Oke, lanjut. Ya, terima kasih, Papa, sobat-sobatku di tempat ini. Kalau ya saya, Pak Teddy Permesta. ya shalom, iya. Saya coba masuk ke itu. Yang update di News Indonesia adalah bagaimana Amerika dan beberapa negara sekutu Israel yang mengutuk ini ICC ini, International Court. Mereka dari 100, kalau tidak salah dari 24 negara kelompok itu, tapi Amerika tidak termasuk, Indonesia juga tidak termasuk ICC ya, di mana mereka berusaha selalu di media Indonesia ini yang saya bilang tergiring dengan apa, saya nggak tahu ini benar Pak Paul katakan, media Indonesia sebenarnya hampir semua keseluruhan, bagaimana mereka menggiring rakyat Indonesia dalam konteks seolah menyalahkan Israel ini. Nah, ini berita sekarang kalau kita buka di media apa aja di Indonesia sama, di mana media itu seolah mendukung program atau
hasil musyawarah ICC untuk menangkap Netanyahu itu. Ya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Presiden Amerika bahwa sama sekali tidak beralasan ICC untuk menangkap Benyamin Netanyahu kalau dia pergi ke negara yang dalam konteks adalah anggota ICC itu. Kemudian ICC ini berkantor pusat di Belanda. Di sini mau mengatakan seolah-olah ini Israel bersalah dalam konteks genosida, tetapi dia juga berperan ganda bahwa ada juga orang kelompok Hamas ini juga melakukan pelanggaran HAM juga di situ, tetapi dinyatakan apakah dia sudah tewas atau masih hidup itu pokoknya. Nah, itu yang di pemberitaan yang ada sekarang di Indonesia yang lebih update. Oleh sebab itu benar dikatakan bahwa kita tidak usah terlalu banyak membahas tentang berita-berita kalau kita lansir dari berita yang ada di Indonesia. Nah, ini yang kita selalu diskusikan bahwa berita di Indonesia adalah saya bilang selalu adalah berita yang koran-koran di Indonesia atau elektronik dan lain sebagainya ya, dari jenis apa aja. Mereka selalu menggiring rakyat Indonesia dalam satu hal yang bagaimana ya, saya mau katakan absurd tidak. Itu di segala bidang ya. Segala bidang. Apalagi teman-teman kalau baca sekarang ini bagaimana mereka di deadline-nya itu selalu mengangkat Prabowo ketemu dengan pangeran di Inggris, ketemu dengan Perdana Menteri Inggris, hadir di KTT APEC, hadir di KTT G20. Yang selalu pemahaman saya, menurut saya ya, yang diangkat-angkat terus oleh media-media ini, mau mengangkat popularitas keberhasilan pemerintah. Begitu juga semua departemen. Ya, tetapi media ini saya selalu mau mengatakan bahwa mereka benar yang dikatakan oleh bocor halus. Mereka kalau tidak mau menyampaikan ya pandangan-pandangan ya bagaimana ya pandangan positif mau mengangkat kredibilitas pemerintah itu, mereka tidak akan dapat itu, tidak ada dapat sponsor. Mereka juga tidak akan diblok sedikit oleh negara, ya. Artinya tidak mendapatkan sponsor dari pesan-pesan sponsor yang akan diblok. Nah, artinya di sini mau menggambarkan bahwa bagaimana rakyat itu digiring oleh media ini seolah-olah pemikiran-pemikiran dari kelompok ini adalah suatu hal yang saya bilang bagaimana ya saya sulit untuk mau menjelaskan kepada teman-teman di sini ya masalah pemberitaan-pemberitaan yang ada di Indonesia. Barangkali Blue Band lebih tahu, tapi kita di sini mau melihat itu sebuah sifat propaganda aja daripada negara menggunakan media bahwa mereka telah bekerja dengan baik setelah melakukan pertemuan-pertemuan di luar negeri. Menurut pandangan saya sederhana. Pertemuan-pertemuan itu sebenarnya tidak akan mendapatkan hasil gitu. Tidak akan mendapatkan hasil bagi negara. Bukan saya itu ya. Saya cinta kepada negara. Tapi saya ini pesimis dan skeptis itu. Karena banyak pengalaman-pengalaman sudah dilakukan oleh pemerintah kita. Kemarin dia bikin tuan rumah di Bali summit ini ya. Bikin pertemuan. Apa aja dia bawa presiden lah. Dari sana pertemuan di Bali. Bawa apa di Jakarta. Tapi tidak ada perubahan. Sekarang Prabowo ke luar negeri. Boleh kita taruhan. Kalau dia membawa investor, enggak. Dia enggak akan membawa investor di negara kita. Kecuali satu, ya. Dia mampu mau menjelaskan ada kesalahan di negara kita gitu. Ada sistem yang salah di negara kita. Itu dulu dia sampaikan gitu. Kenapa saya katakan di sini harus mau mengatakan ada yang salah di sistem negara kita. Selalu dia mau menyampaikan ke sana, investor, you masuk ke negara saya akan jamin, ya, saya akan lindungi.
Itu kan metode salah kalau mau mengatakan saya akan lindungi, saya akan jamin. Ya, ya kan? Itu satu pesan yang salah. Ya berarti mau merasa ada ketakutan. You bikin agreement dengan saya. Tetapi nanti ganti presiden. Apakah ada jaminan lagi dari you? Baku investor saya bisa nyaman di sana. Kan kita mesti investasi jangka panjang. Begitu kalau barangkali kalau saya jadi investor, saya akan tanya, iya, you jadi presiden. You benar-benar akan jamin investasi saya. Tapi kalau you sudah nggak ada, itu persoalannya. Di mana dia hadir, di mana-mana, di pemberitaan, di mana aja saya lansir di media, dia katakan itu. Bagaimana dia mau menarik investor, dia ada jaminan. Jaminan hukum, ya, jaminan memperoleh fasilitas itu dengan kemudahan. Saya lemparkan kepada teman-teman di forum ini, ya. Ini investor ini pada ketakutan kalau dia masuk ke Indonesia. Tapi ada clue dari Pastor Paul, dia mengatakan bahwa barangkali ya kalau kita pandangan sehat, bagaimana dia punya keterbukaan kerjasama dengan Israel lah, buka kedutaan dengan Israel, dibuka kedutaan benar-benar kerjasama dengan Amerika, ya, dengan negara-negara besar. Itu yang saya pernah saya punya pemikiran lu saya sampaikan ke teman-teman di forum ini bahwa yang paling utama daripada Indonesia bagaimana dia membuka diri kepada negara-negara yang sudah maju kayak negara Amerika gitu, Inggris, Kanada, atau kita ke Belanda, Jerman. Itu yang kita buat kerjasama sama mereka sebagai sumber impor daripada negara kita gitu. Tetapi Indonesia lambat selalu dihalangi oleh kelompok-kelompok kanan di Indonesia yang membenci negara sekuler, yang membenci negara liberal. Itu yang selalu kan tercipta. Oke, kita kembali lagi bercerita pada prinsipnya kalau kita jual bahasa politik, ya, jual bahasa politik. Dulu Prabowo itu mengatakan dia anti imperialisme, dia anti kapitalisme. Itu wacana itu dia tujukan kepada siapa? Wacana itu dia tujukan kepada negara-negara yang dia baru kunjungi. Atau pertemuan-pertemuan dia baru kunjungi itu. Ke APEC lagi ya, Asia Pasifik, itu. Ya itu dia ketemu di Peru, itu dia menyampaikan itu. Kemudian dia banyak kolaborasi katanya dengan negara-negara Asia Pasifik itu. Dia dalam investor dan sebagainya. Dia menyampaikan bagaimana hidup rukun dan damai. Itu pesan bagus tentang perdamaian. Dan sebab itu saya sedikit mengkritik Prabowo ya. Lebih baik Bapak Prabowo benahi dulu bangsa dan negara kita dari semua unsur gitu. Kalau Bapak benahi, saya yakin Pak, benahi dulu di dalam diri kita. Kalau negara sudah Anda mampu benahi, baru Anda bicara keluar. Karena kalau Anda bicara di negara kita sudah dibenahi, dunia sekarang akan mengenal negara kita sudah dibenahi. Tetapi kalau Anda keluar, Anda akan membenahi negara kita negara tidak akan maju. Kalau Anda di luar dan menyampaikan kepada negara besar, saya akan mengubah sistem di negara kita yang salah. Mereka tidak akan dengar. Tetapi kalau Anda di negara kita dan Anda merubah sistem di negara kita, semua dalam diri ini, hukum lah, ekonomi lah, sistem politik lah, hubungan antara masyarakat lah, baru di situ akan terjadi. Dunia akan dengar, kalau Anda bikin gebrakan. Contoh, mungkin ada yang bilang, contoh seperti apa Pak Permesta? Saya bilang contoh yang, rubahlah, saya bilang, rubahlah sistem di Indonesia di mana menggunakan identitas agama dalam segi politik, ya, hukum dan lain sebagainya. Tetap tata cara administrasi dirubah gitu. Ya. Di mana aja kita harus rubah itu. Kalau tidak dirubah nggak bisa, Pak. Contoh sekarang orang lagi tren
Lagi tren Pak Prabowo. Di Indonesia lagi tren orang bicara korupsi. Korupsi itu bukan uang Pak. Korupsi itu banyak lini Pak. Korupsi di administrasi, tata kelola pemerintahan. Itu semua terjadi korupsi sangat luar biasa, sangat masif Pak Prabowo. Saya inginkan agar ini didengar oleh staf-stafnya Prabowo itu. Oleh sebab itu Anda jangan berkacamata melihat pertumbuhan ekonomi itu dari konteks Anda di dalam negeri. Tidak akan jadi Pak. Menteri Perdagangan kemarin siapa lagi? Si Bapak itu yang gendut, dia mengatakan di koran baru-baru ini terjadi peningkatan apa ini, dia bilang peningkatan pendapatan ini negara begini. Saya itu omong kosong semua, itu semua bahasa politik yang digunakan oleh saudara untuk menggunakan media. Ini hari ini teman-teman, kalau teman-teman buka media di Indonesia, ya kalau teman-teman buka di Indonesia sangat masif sekali, apalagi di vlog-vlog, sangat masif sekali bicara tentang korupsi di negara kita. Itu yang harus dibenahi. Kalau tidak dibenahi, negara kita tidak akan maju.